Halo semuanya, aku Feli, NPM 112. Halo, saya Zahra NPM 113. Hai guys, aku Tegar dengan Bro NPM 066. Halo, saya Lutfi Wahyu Utami NPM 123. Halo, aku Taufik Kurniawan, NPM 080. Hai, aku Selina NPM 105. Halo guys. Pentingnya penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa itu penting, karena untuk melakukan komunikasi yang efektif, kita harus menguasai bahasa lawan bicara kita. Nah, dalam konteks inilah, setidaknya kita harus menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk melakukan komunikasi yang efektif dalam berbicara dengan lawan bicara kita. Terima kasih. Kesalahan dalam memakai bahasa. Jadi di sini saya akan memberi contoh tentang percakapan dua orang wanita yang membahas tentang pacarnya. Kok bisa bagi? So yo yang kita dan misalnya kalau koncoku sing ayu penting langsung dan payah banget cek duwe apa jenenge duwe yang sing kegetelan sik apa gatel rasa lagu oi gatel yo nek yang kuwi kegatelan yo mbok kuwi perhatian sithik digawe pokoknya ora malah cuek dasar kuwi kira perhatian banget sih. Nah, jadi gitu guys, apabila kita tidak bisa memahami lawan bicara kita, kita akan sangat kesulitan berbicara dengan mereka. Terima kasih. What's up guys, jadi dari contoh di atas itu saya mencontohkan tentang perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa di atas itu saya mengambil dari bahasa Jawa Timur yaitu roh. Roh kalau dalam artian bahasa Jawa Timur itu artinya tuh tahu. Sedangkan orang yang tidak mengerti bahasa Jawa Timur, roh itu sebuah arwah ya. Nah, kesimpulannya adalah kita harus bisa menguasai sebuah bahasa ya, karena dengan perbedaan bahasa itu bisa memicu kesalahpahaman terhadap lawan bicara kita. Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Budaya konteks tinggi ini biasanya ditandai dengan komunikasi konteks tinggi, yang mana kebanyakan bersifat secara tidak langsung, tidak berterus terang, bahkan bertele-tele. Makna pesan sebenarnya mungkin terkandung pada perilaku nonverbal si komunikator. Jadi dalam berkomunikasi konteks tinggi ini, kita harus memahami setiap gerak-gerik atau perilaku nonverbal si komunikator agar kita bisa memahami pesan yang ingin disampaikan oleh si komunikator tersebut kepada kita. Sedangkan budaya konteks rendah biasanya ditandai dengan komunikasi secara langsung, secara lugas, dan tidak bertele-tele. Misalnya, jika seseorang menginginkan sesuatu, maka mereka akan berkata ya. Dan dengan kata ya tersebut, berarti mereka benar-benar menginginkannya dalam konteks komunikasi rendah ini. Sifat-sifat dalam komunikasi. Ada dua sifat, yaitu sifat komunikasi konteks tinggi dan sifat komunikasi konteks rendah. Yang pertama, sifat komunikasi konteks rendah adalah cepat dan mudah berubah, dan biasanya mengacu pada verbal, seperti tulisan dan lisan. Yang kedua adalah komunikasi konteks tinggi. Komunikasi konteks tinggi tahan lama dan susah untuk berubah. Dan komunikasi konteks tinggi mengacu pada nonverbal seperti mimik wajah dan tanda-tanda atau simbol-simbol. Hai guys, Indonesia masuk konteks mana nih? Ayo kita cari tahu dalam cerita si Dudu dan si Pupus berikut ini. Check it out. Pada suatu ketika, Pupus bertamu di rumah si Dudu. Pupus sudah dihidangkan beberapa makanan ringan di ruang tamunya. Dan beberapa seketika, si Pupus ditawari makanan oleh si Dudu. Makan yuk, ibu gue udah masak nih. Ayo bareng-bareng makan. Aduh, gue udah makan tadi. Enggak lah.
Tetapi perut si Pupus keroncongan sekali. Dalam hati si Pupus berharap bahwa tuan rumahnya akan mengajak lagi dan lagi. Dan beberapa menit setelah ditawari makanan tadi, si Duduk menawari lagi karena ibunya meminta untuk segera makan. Ayo buruan makan. Gue udah diomelin ibu gue nih. Gue udah tahu lo pasti keroncongan kan? Sambil membaca sikap nonverbal si Pupus. Mana ya? Tapi gue udah makan tadi. Lah, itu tadi. Ayo sekarang makan. Oke deh. Dan akhirnya Pupus beranjak dari tempat duduk ke meja makan untuk segera makan. Nah, itu sebabnya guys, Indonesia komunikasinya komunikasi konteks tinggi. Sudah ketahuan kan dalam cerita si Pupus dan si Duduk tadi, bahwasanya bahasa yang digunakan oleh si Pupus itu adalah tidak langsung, tidak terus terang, bertele-tele gitu ya. Dan kita harus mencari sikap dari nonverbalnya itu. Diumpamakan saja bahwasanya si Pupus dan si Duduk tadi propertinya adalah boneka, kita umpamakan itu mempunyai simbol-simbol atau ekspresi nonverbalnya. Dan untuk itu, kebudayaan konteks tinggi ini harus cermat dalam meneliti sikap nonverbalnya. Untuk itu, sudah ketahuan kan Indonesia adalah komunikasi konteks tinggi dalam cerita tadi. Sampai jumpa.